Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di siang hari ini yang sedang istirahat dari kerjanya, mudah-mudahan Allah berikan ketentraman, kemudahan, keberkahan, dan diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, dan keluarga yang lebih sakinah lagi, lebih diberkahi, dirahmati Allah, dan dititipkan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat ini kalau dilihat-lihat, dirasa-rasa, yang sudah punya anak ada? Yang sudah punya anak ada sekarang? Terasa enggak saat ini kondisinya sedang kesulitan ekonomi, harus angsuran, harus bayar listrik, harus makan, kemudian harus bayar SPP. Terasa banget ternyata sekarang. Kenapa terasanya? Karena anak-anak kita yang ngurus di rumah. Anaknya yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, yang 7. Bayangkan, semuanya sedang sekolah, harus bayaran, Masya Allah. Nah, ada lagi yang sedang kuliah, harus bayar SPP. Pas ada yang masuk, yang satu masuk SD, yang masuk pesantren, yang satu lagi masuk SMA. Wah, bareng. Itu harus mengumpulkan uang, punya uang minimal 10 juta, 20, 30, Masya Allah. Dalam kondisi kayak gini. Nah, ini sahabat. Ini kita sebagai orang tua, ya, harus menyadari, waduh, ini kondisi udah nggak sehat ini. Kalau kita diam terus, tidak berusaha, gak berikhtiar, mau bagaimana sih? Coba. Maka jaga sedikit orang tua yang sangat kelimpungan, serba bingung, makanya minjem sini kena rentenir, minjem sini kena pinjol, minjem sini kena riba, makin hancur. Nah, anak kita yang dikasih makan kemudian disekolahin tapi dengan hasil yang riba, itu bahaya sekali, sahabat, bahaya sekali. Nah, bagaimana sekarang kita harus bagaimana? Kemarin terasa sekali bersamaan anak yang pertama mau masuk pesantren SMA, ya kan? Berapa kira-kira tuh? Mahal nggak? Mahal, sahabat. Kemudian yang kedua mau masih SD, bayar SPP juga. Padahal sekolahnya di rumah. Nggak ke sekolah loh, udah setahun ya anak saya yang pertama doang ya pesantren. Alhamdulillah udah pesantren. Tapi yang lainnya itu di rumah, sahabat. Tapi SPP harus bayar. Ini nih uji. Kita diuji kesabaran kita, diuji kekuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Anak pertama ingin ke kedokteran. Nah, nanya waktu kemarin ke Jogja, nanya di UII sama di UGM. Ternyata, Masya Allah. Mahal, sahabat. Ada yang 1,5 miliar masuknya, ada yang 120 juta, ada yang 300, ada yang 400. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, kita harus malu sama orang tua kita. Orang tua kita nggak kerja misalkan sebagai petani, bisa nyekolahkan kita sampai D3, S1, S2, menikahkan kita. Nah, kita sekarang gimana? Kita sekarang harus gimana? Nah, kita harus semangat. Jadi kondisi ini jangan membuat kita diam diri, jangan membuat kita putus asa. Jangan. Kita perbaiki kita hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki doa kita, salat tahajud kita, mohon kepada Allah yang Maha Kaya. Kemudian kita perbaiki ikhtiar kita, dan ini salah satu solusinya nih. Saya ngomongin bisnis sekarang. Kenapa ngomongin bisnis? Karena memang betul-betul banyak orang yang putus asa, orang tua putus asa, anak-anak udahlah gak usah sekolah aja. Sekolah aja kayak gini, apalagi nggak sekolah. Makanya saya lebih senang kalau di pesantren anak-anak itu. Minimal di pesantren itu nggak megang handphone. Minimal di pesantren itu bukan dibuang, bukan. Minimal di pesantren itu dia jam 3 udah dibangunkan untuk sholat malam. Itu saya senang nih, sahabat. Dan kita juga sebagai orang tua melakukan di sini, belajar. Yang anak kita harus bangun malam, kitanya ngorok di sini, jangan. Nah, kita melakukan, anak kita
di pesantren. Kemarin anak saya pengennya di umum. Saya bilang kalau dulu sebelum pandemik relevan di umum, silakan, nggak harus ke pesantren kalau memang nggak memaksakan. Tetapi untuk masa pandemik ini saya wajibkan anak saya untuk ke pesantren. Kenapa alasannya saya sampaikan? Karena masuk ke umum sekarang mana sekolah umum yang buka, ya kan? Pakai Zoom semua. Pakai Zoom, saya nggak tahu ya. Kalau yang saya tahu sih pakai Zoom. Belum ada yang masuk tuh sekolah umum SMA-nya, MAN-nya. Ya. Dia kalau di Zoom semua itu main game, belajarnya sebentar, gamenya banyak. Terus tugas, suruh nyari di Google, suruh nyari di YouTube. Ya orang tua juga bisa kalau nyuruh gitu. Nah, tapi di sini saya sampaikan kepada anak saya, masuk ke pesantren dengan kondisi sekarang lebih tepat. Gitu ya, agak sedikit menekan kepada anak saya. Dulu enggak menekan pada saat kondisinya kayak gini. Kenapa? Pesantren ada yang beberapa pesantren yang bisa masuk dalam kondisi seperti ini walaupun ketat, nggak apa-apa ikutin protokol kesehatan di pesantren. Tapi di sekolah-sekolah umum, masya Allah nggak ada itu, nggak ada. Kalau dulu saya nggak apa-apa nak mau ke sekolah umum, ke MAN, ke pesantren silakan. Tapi kelebihan dan kekurangannya saya sampaikan, silakan milih. Nah, yang penting pergaulan, kemudian dekat ke Allah. Mau jadi dokter yang dekat ke Allah. Mau jadi apapun profesinya, menjadi dekat ke Allah dan ngajak orang dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Ini anak saya 5, sahabat. Anak saya 5. Ya. Yang pertama itu 16 tahun. Masya Allah, ternyata udah tua saya. 16 tahun. Kemudian yang kedua 8 tahun, yang ketiga 6 tahun. 7, terus 6. Terus yang terakhir ada 5 bulan. Nah, ini enggak sembarangan. Kemarin pas bayar SPP serta harus masuk ke pesantren, wah lumayan juga ini besar kan, karena bersamaan, nggak terasa. Kalau lagi gak punya uang sahabat, kalau lagi gak punya uang, bayar SPP 2 juta itu gede sahabat, pusing juga. Kenapa? Bayar listrik iya, bayar makanannya iya, bayar beli beras iya, ya enggak. Maka jangan sembarangan di sini, kita harus sungguh-sungguh. Karena Allah tidak akan memberikan rezeki langsung blok, enggak. Kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar, dan salah satu beruntungnya ada beberapa usaha saya, kemudian klinik masih lanjut, pengabdian kepada umat, dan saya bisnis alhamdulillahnya di PTBS. Nah, PTBS ini adalah dengan memungkinkan anak kita bisa ke perguruan tinggi, mau kedokteran, mau kuliah di luar negeri masih bisa. Tapi ke anak-anak saya semuanya udah saya mindset ininya, pikiran bawah sadarnya supaya ditanamkan sekarang menjadi pengusaha. Nah, ketika dulu anak saya yang pertama Yusuf ditanya ingin jadi apa, pilot sebelum pandemik. Ketika sekarang udah saya ajak untuk seminar kemana-mana, kemudian ajak untuk berbisnis, berdagang, ya kan. Pas ditanya sekarang mau jadi apa nak? Ingin seperti papa. Apa? Pengusaha. Dia bilang perusaha. Karena masih 6 tahun pengusaha. Ya, saya mindset semua anak-anak saya menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha, pedagang dan atau pembisnis. Kenapa? Karena Rasulullah juga sama, pengusaha, pedagang, pembisnis. Tapi jadi pengusahanya pengusaha yang dermawan untuk mengejar akhirat, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun semuanya sekarang udah mindsetnya udah memperbaiki iman, memperbaiki ekonomi. Jadi pengusaha tapi imannya yang diperbaiki juga. Nah, jadi mereka semuanya udah siap untuk ke pesantren. Tidak dipaksa. Ya, tapi pengusaha. Kenapa harus jadi pengusaha? Karena orang iman, orang yang beriman tapi punya uang banyak itu lebih bisa berbuat lebih banyak lagi buat umat, buat dakwah, buat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Nah, 5 anak ini sahabat, subhanallah, biasanya nggak bersamaan. Dan mungkin karena tahun ini anak yang pertama itu pas masuk keluar lulus SMP pesantren, mau masuk ke SMA pesantren juga. Nah kan lumayan itu ya. Nah kemudian pas SPP semuanya tuh kena SPP, yang ngajinya di madrasahnya kemudian barengan tuh SPP.
pas sedang tipis uang, ya kan? Terasa banget sahabat, masya Allah, terasa banget. Waduh, nggak inget gitu kan, harus bayar. Ada yang harus, kalau SPP doang mungkin agak ringan ya, 5 anak gitu. Nah, karena masih SD, SMP 1. Nah, tapi nanti kalau udah masing-masing pesantren atau masing-masing usianya SMA atau usianya kuliah, subhanallah itu kita harus memikirkan dari sekarang. Nah, memikirkannya gimana? Gimana setiap anak ini dapat 1 miliar? Harus disiapkan 1 miliar. Satu anak minimal 1 miliar untuk menjamin, Allah yang menjamin rezekinya, tapi kita berikhtiar merencanakan, memplanningkan anak kita, 1 anak 1 miliar. Berarti 5 anak 5 miliar. Dari sekarang, bagaimana caranya? Cari bisnisan, usaha yang betul-betul bisa memungkinkan anak bisa dapat 1 miliar. Dari mana? Untuk apa? Ya untuk sekolahnya, untuk pesantrennya, untuk makannya. Jangan sampai nanti anak kita yang meminta-minta sama orang lain ketika kita sudah tiada. Karena kita nggak tahu kapan kita wafat kita, sahabatku. Jangan menganggap diri kita masih muda, masih panjang umur saya. Kita nggak tahu, sahabat. Kita nggak tahu. Masa pandemik ini banyak yang meninggalnya tiba-tiba, masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita harus optimis, yakin tujuan kita ke akhirat, membangun anak, kemudian suami, istri, dan umat untuk mengajak ke akhirat. Dan di dunia ini kita butuh uang, ya. Enggak munafik, dan Rasulullah pun mencari. Dan Rasulullah juga melakukan itu, para sahabat melakukan itu supaya bisa berdakwahnya enggak mencari uang, berdakwahnya untuk mengeluarkan uang. Masya Allah, mantap gak? Nah, oleh sebab itu, sahabat-sahabat, saya mengajak ya kepada diri saya dan kepada anak-anak saya yang masih kecil-kecil itu. Saya ajak ke seminar. Anak yang 5 bulan saya ajak ke seminar ke Bandung, keluar kota. Anak yang 6 tahun saya ajak ke seminar keluar kota supaya tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah antar negara, kita antar kota. Rasulullah pakai onta, pakai kuda, kita pakai mobil, pakai AC. Wah, sambil kita ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita. Maka PTBS ini memberikan solusi bagaimana memungkinkan kita minimal dapat 1 miliar untuk 1 anaknya. Jadi kalau 5 anak 5 miliar. Gimana caranya? Gabung di bisnis ini 5 titik atau 5 kali 2.100.000. 5 kali 2.100.000 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 anak ya belum, kita juga harus suami, istri, berarti 7 kan? 7. Berarti 7 memungkinkan untuk 7 miliar. Minimal coba kita mikirkan anak aja dulu. 5 miliar. Kemudian bisnis di mana sekarang yang modalnya 2.100.000 berpotensi menghasilkan 1,67 miliar. Kecuali di PTBS. Nah, PTBS saya sudah membuktikan dan ribuan orang membuktikan dalam 2 bulan ini sudah membagikan 2 bulan loh. Dalam berapa? Belum ada sebulan. Itu udah membagikan lebih dari 13 Pajero cash dan boleh uangnya 500 juta juga. Rumah 1 miliaran. Jadi dengan 2.100.000 itu motor 20 juta, dapat lagi mobil 110 juta, Pajero 500 juta, rumah 1 miliar. Jadi 1,67 miliar potensinya. Belum yang masuk mingguan, bulanan, ada lagi itu. Nah, ini sahabat. Ini yang saya maksud dengan pencerahan kepada sahabat. Jangan sampai seorang orang tua, saya ajak ngomong orang tua itu orang tua, nggak semuanya. Beberapa orang tua saya ajak ngomong, anak berapa? Anak saya 4, anak saya 2, anak saya 1, anak saya 7. Apa yang sudah dilakukan oleh kita? Wah, susah zaman sekarang. Nggak bisa bilang susah. Masa anak kita mau sekolah kita susah? Nah, sekarang nggak ada uang, jangan sekolah, jangan pesantren, udah di rumah aja. Masa anak kita digituin? Apakah bisa? Kasihan anak kita. Kita disekolahin oleh ibu bapak kita, ngejual apapun dilakukan. Mas, kita mau jual apa? Kita sawah nggak punya, ruko nggak punya, rumah yang harus dijual nggak punya, tanah nggak punya, sawah nggak punya. Terus apa? Gak ada cara lain kecuali bisnis yang betul-betul terbukti. Nah, ini saya sudah membuktikan, saudara-saudara saya sudah membuktikan, kemudian ribuan orang sudah membuktikan dalam 4 tahun ini, subhanallah. Sudah membagikan lebih dari 100 rumah 1 miliaran PTBS ini, dan lebih dari 300 Pajero 500 jutaan, dan lebih dari 4.000 mobilio 120 jutaan, dan lebih dari 4.000 motor 20 jutaan. Belum lagi
yang lunas hutang ribanya, lunas angsurannya dengan wasilah menjalankan bisnis ini. Bisnis ini sangat simple, bukan mudah tapi simple. Ada kerjanya. Semakin kerja keras, kerja cerdas, semakin cepat dan semakin banyak dapatnya. Jadi minimal tadi kalau punya anak 5, minimal 5 miliar yang harus kita dapatkan di usaha yang ini, PTBS ini. Legal, ya, legal, halal, produknya halal, kemudian bisnisnya legal, sistem bisnisnya legal, kemudian yang udah berhasil itu udah ribuan, dan produk anak bangsa, kemudian yang sudah bergabung dan berhasil dari kalangan TNI, ibu rumah tangga, petani, kepolisian, artis. Kenapa mereka pada gabung di sini? Yang udah pernah sering di MLM gabung di sini di PLBS ini, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya kenapa? Karena di sana lebih banyak yang kalau dapat mobil itu DP doang. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang, wah di sana mah DP doang, Kang Asep, di sini bener cash, ngaji, buktiin aja. Saya udah membuktiin dapat motor, saya ambil uangnya 20 juta. Karena saya waktu itu gabung di bisnis ini 1,3 miliar saya punya hutang. Bayangkan. Kalau nggak punya hutang 1,3 miliar, itu mungkin saya nggak gabung di bisnis ini. Karena udah merasa aman, nyaman, padahal anak 5 itu minimal 1 miliar. Kalau pengen betul-betul sukses anak, atau Pajero 500 jutaan. Jadi kalau anak kita daftarkan, diri kita daftar suami dan istri, maka udah berarti udah 7. Ya 7, potensinya 7 miliar. Dan ini menjalankannya nggak usah dari nol, sahabat. Kita bekerja sama di sini. Kemudian di sini ada sistemnya. Ya, apa-apa yang udah pakai sistem itu lebih ringan dan bisa dilakukan dari rumah. Ya, nggak usah keluar rumah pun bisa dengan handphone. Bahkan bisa menjaring di seluruh dunia. Perusahaan ini sudah banyak di berbagai macam negara, apalagi produknya sudah ke lebih dari 15 negara. Produknya ada untuk kesehatan, ada untuk pertanian, eco farming, pupuk organik, laku keras. Kemudian ada ekodiesel untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan solar, masya Allah. Kemudian ada untuk kecantikan, ada untuk kecantikan, ada untuk industri, ada untuk peternakan. Nah, lengkap sekali. Ini 2.100.000 mendapatkan kita sebagai pengusaha. Dengan 2.100.000 kita menjadi pengusaha. Kemudian tugas kita mencari 2 pengusaha baru. Ya, mencari 2 pengusaha baru yang masing-masing menggunakan produk basic tadi, yaitu 2.100.000 mendapatkan 12 box senilai 3 juta. Nggak ada yang dirugikan. Makanya ini dinyatakan sistem bisnisnya halal oleh MUI. Ya, MUI daerah dan Emarat ini MUI pusat, insya Allah akan turun juga. Karena perusahaan ini baru 4 tahun menjalankan bisnis network marketing. Tadinya produk ini dijual secara konvensional, laku keras. Apalagi, dan kalau konvensional itu ada biaya promosi dan distribusi yang hampir 70% dibayarkan kepada artis, kepada TV, iklan di baliho, kemudian brosur, sales, habis 70%. Nah, owner kita, Pak Haji Febrian Agung, nggak mau dihambur-hamburkan kayak gitu. Beliau punya visi dan misi dan punya peduli kepada umat. Bagaimana umat ini yang sedang terjerat hutang, riba, rentenir, angsuran, ini bisa menjadi peluang usaha buat mereka. Jadi kita diajak menjadi pengusaha, mau atau tidak. Nah, pengusaha yang punya potensi 2.100.000 punya potensi 1,67 miliar. Subhanallah. Nah, dan dalam waktu 16 bulan saya 1,3 miliar itu lunas, sahabat. Alhamdulillah, berkat rezeki dari Allah dan wasilah daripada adik saya yang sudah mengenalkan bisnis ini. Yang tadinya nggak percaya. Saya baru 2,5 tahun menjalankan bisnis ini. Subhanallah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu bisa lunas hutang 1,3 miliar dalam waktu 16 bulan dan plus dapat motor yang sekarang dipakai, ada BPKB-nya, mobil yang sekarang dipakai untuk kemana-mana berdakwah, kemudian rumah juga dapat, bikin masjid terus diperbesar ya untuk akhirat, dan semuanya itu untuk akhirat ya, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, di sini di bisnis ini
itu hanya satu orang, satu pengusaha ini hanya mengajak dua pengusaha baru, bukan untuk menjadi ini dapat 12 box dijual eceran, bukan, itu pedagang namanya. Kan ada karyawan, pedagang, pengusaha, investor. Nah, kita ingin ini diajak untuk menjadi pengusaha. Kalau pengusaha nggak jualan eceran, mana ada pengusaha jualan eceran, ya kan? Maka ketika ada 100 itu kita jadi pengusaha pakai sistemnya pakai binary dan breakaway. Nah, sistem binary-nya itu untuk mempermudah kita membangun cuman dua grup pengusaha. Grup A pengusaha, grup B. Nah, grup A sama grup B ini kita bekerja sama untuk sama-sama membangun dua pengusaha baru, ya. Kalau lebih dari 2 boleh, tapi setiap satu pengusaha baru yang bergabung itu kita dibayar 400.000, ya. Kalau misalkan yang menjadi priority atau stokis belanjanya yaitu 62 juta, berarti itu udah 31 kali 1,6, berarti 51,7 miliar potensinya, Masya Allah, luar biasa. Dan produknya dapat 93 juta, berarti udah untung 30 jutaan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat, ini perusahaan menurut saya sampai saat ini perusahaan yang belum ada bandingannya. Apanya? Produk-produknya. Jadi bukan topeng doang produknya, memang dibutuhkan oleh semua umat. Yang kedua, nggak ada bandingannya pembeli reward terbanyak. Dalam 2 tahun ini pemberi reward terbanyak dan cash, tidak ada yang cicilan, kreditan, nggak ada cash, Pak. Ya, cash semuanya. Kalau kita dapat uang ke rumah 1 miliar, ya udah rumahnya 1 miliar cash. Nah, dan kita ambil rumahnya di mana Anda mau, nanti langsung yang bayar dari PT BES. Anda cari Pajero yang terdekat supaya letternya sesuai dengan keinginan Anda, maka dibayar langsung 500 jutanya oleh perusahaan PT BES. Subhanallah. Nah, ini begitupun motor, mobilionya, ya, itu bisa dicairkan seperti itu dengan virtual, kemudian nanti bisa diproses menjadi cair uang kalau butuh uangnya. Untuk umroh, untuk haji, untuk bikin masjid, bikin pesantren, Masya Allah sahabat, Masya Allah. Ini 2.100.000 modal 2.100.000, ya, itu dalam waktu 13 bulan bisa mencapai 1,67 miliar. Caranya gimana? Caranya itu lama, itu 13 bulan itu. Teman saya ada yang 11 bulan udah dapat motor, mobil, Pajero dan rumah. Teman saya ada yang dalam waktu 1 tahun malah udah dapat rumah 2 miliar, ya kan? Teman saya ada yang 1,5 tahun, saudara saya itu malah ada yang udah dapat motornya 11, mobilionya 11, Pajeronya dapat 4, rumah dapat 1. Bayangkan, 1,5 tahun. Jadi tergantung apa? Bukan tergantung siapa yang duluan di bisnis ini, mah tergantung siapa yang bekerja keras, sungguh-sungguh. Bayangkan aja, Pak, kita andai kata setahun dapat mobilio 150 juta. Ini saya ilmu dari Pak Amir Masyar kemarin, ya. 150 juta dibagi 12 bulan. Kalau dalam setahun kita dapat 150 juta dibagi 12 bulan, maka gaji kita sama dengan 12.500.000. Masya Allah. Kalau setahun aja tuh dapat itu. Dan rata-rata dapat mobilio itu, kayak ada saya itu dapat mobilio berapa? 19 hari dapat mobilio, 25 hari dapat mobilio kedua, 40 hari dapat Pajero. Sehingga sekarang udah 2,5 tahun itu beliau sudah mendapatkan 9 motor, 8 mobilio, Pajeronya 4, rumah 1. Allahu Akbar. 2,5 tahun. Nah, ini yang sungguh-sungguh dapatnya lebih banyak, lebih cepat. Yang leha-leha dapat juga tapi lambat. Yang tidak mengerjakan nggak dapat. Jangan berharap gitu. Ini bukan investasi. Nah, ini Pak sahabat. Jadi kenapa? Karena sekarang SPP sekarang 2 juta. 5 tahun ke depan SPP enggak 2 juta, bisa 8 juta, bisa 10 juta. Jadi dari sekarang kalau tidak kita berpikir, tidak mau action saat ini, hanya mengandalkan dia, mah tenang aja, gimana rezekinya nanti aja, nggak bisa. Allah nggak bakal bisa seperti itu. Maksudnya
model-model kita ini harus ikhtiar. Walaupun Allah mampu melakukan itu, tapi kita tahu yang paling mulia siapa? Manusia. Rasulullah berdagang, berjualan, berbisnis. Itu Khadijah mulia enggak? Mulia, berdagang, berbisnis, ya kan? Terus Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf. Wih, banyak sekali para sahabat yang melakukan hal ini, karena ini merupakan suatu ibadah yang luar biasa, ibadah muamalah, ya, muamalah yang luar biasa ini sahabat. Berbisnis ini, mencari nafkah untuk keluarga itu adalah jihad fisabilillah. Jangan dianggap hanya jihad fisabilillah itu perang aja melawan musuh di medan perang, bukan itu saja. Banyak jihad fisabilillah itu kita berdagang sambil berdakwah, itu jihad fisabilillah. Kemudian kita ikhtiar bekerja dimanapun niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu jihad fisabilillah. Masya Allah. Nah ini kapan Kang Asep dapat ininya? Nah, kalau 2 tadi kan 400.000. Nah kalau misalkan ada yang priority, ya dapatnya 12.400.000, kita dibayar oleh perusahaan cash tanpa ada potongan. Kalau yang dulu atau di luar sana kan ketika dapat bonus potong ini potong itu, nah banyak tukang sunatnya kan. Nah mohon maaf, nah kita semua nggak mau seperti itu. Jadi kalau dapat 400.000 ya full 400.000. Dapat 12.400.000 nih, misalkan Anda gabung menjadi pengusaha di bisnis ini, di modal 2.100.000 atau modal atau menjadi priority. Nah itu ketika kita sama-sama bertemu dengan orang yang frekuensinya sama-sama punya hutang, punya riba, ingin menyelesaikan, ingin hijrah dari riba, Allah sampaikan kepada kita, Allah pertemukan kepada kita, sehingga kita ketika beliau si A ini gabung basic aja 2.100.000, kita dibayar oleh perusahaan 400.000, 100% cash, tidak ada potongan. Nah si B ini karena uangnya cukup, produknya juga dibutuhkan banyak oleh beliau, karena eco farming ini yang belanja ini miliaran. Nah beliau belanja 62 juta jadi priority, maka kita langsung dapat diberikan oleh perusahaan 12.400.000 ke rekening tanpa ada potongan, plus dapat 31 poin. Kita yang sini tadi 1 poin. Nah buat apa poin-poin ini? Poin ini aja setiap satu basic itu 1 poin. Kalau 3 berarti 3 poin. Kalau 31 poin, kayak gitu. Kalau ada yang belanja ulang 100 paket 100 poin gitu. 1000 paket ya 1000 poin. Nah poin-poin inilah yang ketika sudah 100 omsetnya, poin itu omset ya 100, maka kita dibayar 20 juta motor. Kemudian poin kita lanjut, grup kanan sama grup A sama grup B ini omsetnya 300, maka dibayar lagi 150 juta mobilio. Ketika terus berjalan 1.500 omset kita ya, grup A grup B itu, maka kita akan dibayar Pajero 500 juta, Masya Allah. Kemudian ketika 3.000 omset kita, omset ya bukan orang, omset, karena kita ngajak orang doang nggak belanja nggak dibayar, karena ini bukan piramida, bukan ponzi, bukan manigin, tapi ini pergi jual beli, produknya ada, digunakan oleh kita. Jadi kita belanja produk itu gunakan oleh sendiri, oleh keluarga kita. Karena saya aja makan minum habis bro, sekali minum 4 saya sekarang, karena kondisi saya sedang nggak nyaman. Nah ini agak serak, kemudian tapi harus ke hari besok Jumat kan, besok ada istighosah. Kemudian hari Sabtunya saya di Tangerang isinya. Kemudian hari Ahadnya, hari Ahad itu di Cipayung, Jakarta Timur. Nah Selasanya di Bandung, kemudian Rabunya di Tasik, Jumat di Cirebon, Sabtu di Cirebon, Jumat dan Sabtu di Cirebon. Nah, Ahadnya di Karawang. Maka untuk daya tahan tubuh saya gunakan apa? Habis Pro, sekali minum 4, pagi 4, malam 4. Ya, tapi kalau lagi enakan badannya 2 pagi 2 malam cukup. Bukan cuman itu, saya juga minum kalsinya, LVN kalsi. Itu untuk sirkulasi darah, perbaikan jantung, pencernaan luar biasa.
Dan begitu pun untuk mobilnya, saya pakai mobil yang 2700 cc bensin, bayangkan. Nah itu kalau ke Bandung aja kan bisa habis banyak kalau nggak pakai ini, nggak pakai Eco Racing. Nah ini pakai Eco Racing 2700 cc ke Bandung itu cuman habis satu balok, satu strip. Pakainya Pertalite tambahkan 2 tablet Eco Racing Fortuner yang 2700 cc. Jalannya makin kencang, kemudian irit, kemudian lebih irit lagi, mesin makin halus, bayangkan. Apalagi yang punya waktu pakai Pajero yang pakai solar, pakai biosolar, kasih 1 kapsul. Itu kualitasnya sebenarnya Pertamina Deck. Bayangkan Pertamina Deck itu full tank itu bisa sampai 700.000. Kalau biosolar full tank itu hanya 300.000. Jauh bedanya. Jadi belanja produk ini bukan pemborosan enaknya itu. Ini produk kalau kita belanja justru jadi pengiritan, ngirit jadi kitanya. Jadi hemat. Kita belanja 2.100.000 itu jadi hematnya bisa puluhan juta. Karena dipakainya untuk mobil kendaraan kita, untuk eco farming apalagi ya. Eco farming itu satu gini, 210.000 itu untuk 1 hektar padi. Pokoknya produknya itu belum lipstiknya, belum untuk Econek untuk suami supaya kita durasinya lebih lama, kemudian nyaman lah gitu ya. Untuk ibu-ibu juga bisa digunakan untuk memperlambat menopause, ya kan. Nah di sini sahabat, jadi produknya ini produk yang betul-betul digunakan oleh semua umat. Dan produk Eco Racing ini sudah ke berbagai macam negara. Nah ini dia. Ini silakan renungkan sahabat, kapan lagi kita ada perusahaan yang 2.100.000 bisa mengoptimalkan potensinya 1,67 miliar. Tadi udah saya jelaskan ya, 3.000 poin itu, 3.000 omsetnya itu, omset 3.000 omset. Grup A sama grup B 3.000 itu sudah menghabiskan dapat motor, mobil, Pajero dan rumah. Masya Allah. Dan itu sudah dibuktikan, ada yang 5 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ambil aja 2 sampai 3 tahun. Nah, uang 2.100.000 itu disimpan disimpan. Itu di bank habis dalam 2 tahun itu untuk admin. Nah, uang 2.100.000 dibuang ke tong sampah, nggak bakal kita miskin. Uang 2.100.000 disimpan di bawah bantal, habis untuk belanja ini bawang, kemudian yang perokok beli rokok, habis. Jangan 2 tahun, seminggu habis. Tapi di bisnis ini 2.100.000, masya Allah, bisa menghasilkan uang mingguan. Belum saya ngomong mingguannya. Setiap ini uang pengembangan, karena kita tim ya, tim saling bantu di sini berjamaah. Maka setiap ada tim, kita nggak perlu ada kantor, nggak perlu ada gudang, nggak perlu menumpuk produk, nggak perlu, karena kita bukan pedagang reseller, bukan. Kita ini ngajak menjadi pengusaha yang tanpa riba. Nah, pengusaha itu kerjanya cuma ngomong, ngopi, senyum-senyum, ke pertemuan. Di pertemuan sholawat, kemudian istighfar, ngomongin tentang bahaya riba, yang belum tahu jadi tahu, yang tahu lebih tahu lagi, kemudian ngomongin solusinya, kemudian doa munajat, udah. Dan digaji 20 juta, 150, 500, 1 miliar. Wah, ngomong itu mudah, tapi faktanya susah. Iya, bagi yang merasa susah, bagi yang tidak melakukan, cuma dipelajari terus, tapi nggak action, ya bisnis apapun ya gitu, ya kan? Nah, jadi sekarang saya ajak kepada sahabat-sahabat, yuk yang sudah gabung, semangat. Satu bayangan tadi ya, kalau saja jangan sampai luxury lah, jangan sampai 1 miliar. Andai kata hanya dapat 150 juta dalam setahun kita kerja di bisnis ini, itu masih 12.500.000 per bulan berarti gaji kita. Gaji siapa yang 12 juta sebulan? Saya sebagai perawat, kalau saya sekarang melamar di rumah sakit, gaji saya berapa? Saya nggak yakin kalau gaji saya bisa dapat 2.500.000 atau 3 juta. Nggak yakin saya. Padahal pengalaman saya di bidang kesehatan, insya Allah lah, gitu ya. Nyunat udah ribuan, ngehacking, jahit, ninpus segala macam, insya Allah, gitu kan.
Tapi sekarang suruh ngelamar, diterima aja belum tentu. Udah 40 tahun. Yang kedua, gajinya boro-boro untuk nabung. Nah ini sahabat, 12 juta per bulan, 12 juta 500, andai kata hanya mobilio. Tapi kalau misalkan 13 tahun itu 13 bulan itu kita mampu melakukan sistem dengan baik, ya, setiap bulan itu ngajak 2 pengusaha baru masing-masing, maka di bulan ke-8 sudah dapat motor itu 20 juta. Di bulan ke-11 itu udah dapat mobilio 110 juta. Di bulan ke-12 udah dapat Pajero 500 juta. Di bulan ke-13 udah dapat rumah 1 miliar. Berarti kalau ditempuh dalam waktu 1 tahun kita sungguh-sungguh, dan banyak yang sudah membuktikannya, itu berarti di 1,67 miliar dibagi 12. Hasilnya berapa? Mohon maaf kalau salah, lupa saya. Sekitar 69 juta ya per bulan. 149. 1,6 dibagi 12. 139 juta kalau tidak salah. Nah, kalau ditempuh dalam 2 tahun itu, lambat kita 2 tahun, orang setahun, orang lain setahun, kita 2 tahun, itu masih untung. Kita rata-ratanya berarti kita kerjakan 2 tahun sungguh-sungguh, maka kita dapat 1,67 miliar itu 2 tahun dibagi 24, maka masih mendingan, masih dapat 69 juta per bulan. Gaji siapa? 69 juta per bulan. Wah, kalau ditempuh dalam 3 tahun 1,7 miliar, lambat banget nih, telat kita gitu kan. Secara grupnya, timnya, ya. Itu berapa? 1,67 miliar dibagi 3 tahun. Itu sekitar berapa? 24 juta ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau 5 tahun pun itu masih 27 juta per bulan. Kalau 10 tahun terlaluan. Orang perusahaannya aja baru 4,5 tahun kok, ya kan? Tapi sudah ribuan yang menjadi miliarder baru dan soleh. Kenapa soleh? Karena di bisnis ini kita bukan hanya ngejar dunia, tetapi setiap bulan, ada di akhir bulan diajak oleh ownernya itu untuk itikaf di masjid 4 hari 3 malam tanpa mikirin bisnis, tanpa mikirin dunia, handphone disimpan. Bayangkan sahabat. Nah, supaya apa sih? Supaya ketika kita diberikan rezeki enggak membuat kita sombong. Ketika dapat rezeki 1 miliar atau 600 juta, 500 juta, kita enggak membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi semakin dekat ke Allah. Bagaimana digunakan nih uang ini buat dakwah, digunakan uang ini buat bikin masjid, digunakan uang ini buat yang bermanfaat. Nah gitu. Supaya lebih baik sama keluarga, lebih baik sama orang tua, sama mertua, sama saudara, sama teman. Iya kan? Karena Pak, imannya diperbaiki, bukan cuma hartanya diperbaiki. Itu luar biasanya. Dan supaya kita semakin cinta kepada Allah, pada akhirat, kepada Rasulullah. 4 hari 3 malam itu kita itikaf di sana. Yang punya masalah keluarga, yang belum punya anak, yang belum punya jodoh, yang masalah dengan rumah tangganya, masalah dengan keluarganya, masalah dengan bisnisnya, minta jam 3 malam udah menangis-nangis di sana, Masya Allah. Ya, itu namanya SLC, Spiritual Leadership Camp. Bayarnya cuma Rp150.000 infaknya, tapi dapat apa? Produk senilai Rp250.000 lebih. Ditambah lagi kasih masker, ditambah lagi makan dijamin 9 kali dan nggak bayar lagi. Masya Allah. Tidurnya sama di masjid. Mau ownernya, mau udah dapat kayak Pak Haji dan Haris, udah dapat lebih dari 15 miliar dari bisnis ini dalam waktu kurang dari 3,5 tahun. Sama tidurnya di situ. Makannya ala Rasulullah pakai nampan. Barang-barang nggak ada bedanya di situ. Jadi yang udah miliaran dengan yang kita yang baru gabung itu nggak ada bedanya. Ini indahnya bisnis kalau mengikuti bisnis Rasulullah. Kalau mengikuti bisnis aturan Islam. Jadi semakin imannya ditingkatkan dengan memperbanyak ilmu. Kemudian kita dekatkan kepada Allah di 1/3 malam terakhir, sehingga habis dari SLC dibawa ke rumah kita menjadi kebiasaan. 1/3 malam terakhir kita bangun, Masya Allah, ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak kita, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ditumpuk-tumpuk di ATM, tidak.
Tetapi seperlunya aja di ATM itu, yang lainnya dipakai untuk nitip ya Allah nih ke yatim piatu, nitip ya Allah nih ke masjid, nitip beli karpet di masjid, nitip beli Quran untuk orang tua, untuk anak, untuk nyekolahin anak, pesantren anak. Nah, itu nanti akan dirasakan di akhirat. Mobil kita dikasih yang mahal 500 juta oleh PTBS, melalui PTBS dari Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk apa? Untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk syiar, untuk seminar, dan seminarnya itu jangan sampai nggak ada sholawatnya. Karena kalau pertemuan atau seminar tidak ada sholawatnya, itu pertemuan, namanya pertemuan setan, majelis setan, kata Rasulullah SAW. Maka setiap seminar harus ada sholawatnya. Kalau di tim saya, nggak tahu yang lain. Ya, kalau di tim saya, seminar saya pasti ada sholawatnya, karena nggak mau dicap sebagai pertemuan busuk setan, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Dan ketika ada sholawatnya di sebuah majelis seminar, itu bertumpuk-tumpuk malaikat di situ untuk mendoakan kita. Masya Allah. Maka wajar kalau PTBS ini walaupun banyak hantaman dari kanan kiri depan belakang, kalau Allah mau menolong gimana? Insya Allah mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, ownernya diistiqomahkan dalam kebaikan, dan kita pun sama, semakin merunduk, semakin tawadu, semakin takut kepada Allah, semakin ingat kepada akhirat. Ingat ke akhirat itu bukan berarti jadi malas nyari dunia, bukan. Dunia ini buat kita. Contohnya baginda yang mulia Rasulullah dijamin masuk surga. Kalau udah jamin surga, ngapain sih saya ikhtiar, orang udah masuk surga dijamin. Enggak, Rasulullah semangat sholatnya luar biasa, semangat sedekahnya luar biasa, semangat berjihadnya luar biasa, semangat untuk menjadi pemimpinnya dahsyat luar biasa, semangat untuk membangun rumah tangganya luar biasa, semangat untuk menjalin persaudaraan luar biasa. Di bisnis ini menjalin persaudaraannya sangat luar biasa, insyaallah ya. Oknum ada nggak? Oknum ada. Mau di bisnis apapun, profesi apapun, oknum itu ada. Tapi pastikan kita jangan menjadi oknumnya. Nah, ini perbincangan masalah bisnis, solusinya. Karena kemarin saya baru berpikir, soalnya 2 hari yang lalu saya bayar SPP sama sekalian mau nyekolahin SMA pesantren anak yang pertama. Terasa nggak pegang uang banyak, cuman sedikit. Wah, bersamaan itu bayarannya 4 anak kan, yang kelima itu baru 5 bulan. Tapi tetap aja beli pampers kan, beli susu, beli pampers. Wah, kan ditanggung jawab sama kita. Dunia akhiratnya anak kita itu, dunia akhiratnya tanggung jawab kita. Makanannya, minumannya dari mana, dari halal, dari haram, ada ribanya atau enggak. Nah, di masa-masa lalu saya banyak menggunakan harta riba, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan, kita hijrah sungguh-sungguh. Nah, terima kasih Bulis. Andai kata ada yang mau tanya lebih dalam lagi tentang hal ini, mau ketemuan saya boleh, mau datang ke rumah saya sini boleh. Yang belum gabung di PTBS, ingin tanya-tanya bagaimana caranya, bagaimana bisa dibinanya oleh saya, oleh tim ya, bukan oleh saya, tim seluruhnya, banyak para leader, para guru kita, datang ke rumah saya sini, terbuka. Bahkan rumah saya ini memang wasilah dari PTBS itu untuk seminar, untuk meeting, dan kebetulan di sini juga digunakan untuk satu ruangan untuk klinik. Mau ketemu saya di seminar di berbagai kota, ayo ketemuan. Mau ketemuan di luar, boleh. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya merasakan betapa pusingnya kepala, betapa pedih, perihnya dan sedihnya. Nggak ada yang nolong kita, sahabat. Pada saat kita punya angsuran sampai 19 juta itu sebulan waktu itu. Cicilan ini dijumlahkan 19 juta cicilan doang. Bayangkan, Masya Allah. Dan itu bagaimana malam gak bisa tidur. Itu bagaimana ketika dimarah-marahin oleh yang nagih, Masya Allah. La quwata illa billah. Maka saya semangat untuk walaupun lelah, walaupun capek, saya ke Serang, Bandung seminggu sekali, kemudian di Sukabumi kemarin, Cianjur, kemudian Tasik, kemudian Cirebon, kemudian dulu sebelum pandemik Lampung, Batam,
Batam, Bangka Belitung. Nah, kemudian Zoom meeting, Zoom seminar online itu setiap malam Selasa saya lakukan juga sekarang. Setiap malam Selasa jam 8 malam. Khusus bagi yang belum bergabung, sahabat. Yang belum bergabung, silakan mau tanya-tanya boleh. Di WA saya aja langsung ada, mau ketemu di rumah boleh, mau ketemu di seminar boleh. Silakan. Ayo, hidup ini perlu perjuangan. Jangan malas-malasan, jangan leha-leha. Enggak ada Rasulullah leha-leha. Fa idza faragta fansab. Ketika kerjaan yang satu sudah kita lakukan dan selesai, jangan diam, kerjakan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di antara kesulitan ada dua kemudahan tuh. Jadi ini ini memang masa sulit bagi orang yang malas, bagi orang yang tidak berpikir, bagi orang yang afala tatafakkarun, afala taqilun. Tapi bagi orang yang berpikir, bagi orang yang beriman, yakin kepada Allah, pasti ada rezekinya. Dan orang banyak malah PTB saat ini itu dalam sehari bisa membagikan 3-6 mobil cash kepada mitra-mitranya. Padahal musim sulit kata orang. Ya, sama kata kita juga. Tapi ada nanti mingguan, ya, ada bulanan yang masuk ke rekening, cukup lewat handphone aja. Lewat handphone lihat bonus, lihat jaringan, kemudian konsultasi kepada leader kita, kemudian minta tolong kalau belum bisa mendaftarkan, minta tolong ke leader kita belajar mendaftarkan. Tahu-tahu kita ajak orang, ketemu orang 10 orang yang baru, kemudian yang baru kenal, kita dapat saudara. Ketika mereka mengeluh punya hutang, punya riba, ajak ke pertemuan. Di pertemuan mereka melihat, kata mereka bagus, ambil peluangnya. Kata mereka jelek, jangan diambil. Tapi kita udah dapat pahala untuk mengajak orang dan memberikan solusi dan mendakwahkan anti riba, kebawa ke akhirat nanti, sahabat. Insya Allah gak ada yang rugi. Kalau ngejarnya surga, ngejarnya akhirat, maka dunianya akan dimudahkan. Kalau ngejar dunia belum tentu dapat, akhirat pasti sengsara. Nah, coba ingat. Tapi anak kita itu harus kita didik. Kita nggak bisa ngedidik, kita sekolahkan atau disantrenkan, dan harus pakai uang. Belum lagi orang tua kita belum diumroh, dihajikan, umrohkan dan hajikan. Nah, dari mana lagi uang kita? Dari mana lagi, sama? Nah, mungkin ada di luar sana yang saya pernah tertipu dengan investasi, ternyata bodong, kabur orangnya. Makanya ya saya nggak asal gabung di bisnis ini. Saya sungguh-sungguh pelajarin, saya datang ke seminar, saya tanya orangnya betul-betul yang punya dapat pajeronya mana, PKB-nya bener nggak ini cash gitu. Ternyata alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, ya, Ibu Dulis, terima kasih. Yang lupa Ibu Chandra, ada Bu Asmi, maaf mau gabung bisnisnya saya belum paham. Silakan, nanti saya kasih nomor WA-nya Ibu Asmi ya, nomor WA saya. Nanti ketika udah bergabung di bisnis ini, itu nanti akan saya masukkan ke WA grup pembinaan saya sendiri dan para leader, para guru yang membina di bisnis itu, di grup tersebut. Ibu ya, Bu Asmi silakan, ada Ibu Asmi Pasaribu, ada Ibu Nur Hapni Siregar, ada Ibu Luciana, Pak Adi dari Tasik. Nah, Pak Adi udah dapat pajero nih, Pak Adi. Kemudian ada Putri, Ibu Intan, Pak Saifulin Hadi, kenapa dibawa ke sini? Gimana maksudnya ini? Oh, ada Pak Haji Hasan Basori, beliau sudah dapat, Masya Allah, di bisnis ini beliau sudah dianugerahi. Sebentar, takut lupa saya. Luxury rumah 2 kalau nggak salah ya, rumah 2, Pajero-nya 4 kalau nggak salah, mobilionya. Nah, boleh tanya, nah, mobilionya 6 apa 8 gitu, motornya lebih dari itu.
ya, Pak Haji Hasan Basori, guru saya yang ada di Tangerang. Nah, ini banyak sekali sahabat. Tuh, Pak Budi, Pak. Oh, ini Ibu Intan, mohon maaf yang bawa ke sini, yang mengundang Pak Hadi ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa Bu Intan. Ya kalau nggak suka dengan ini nggak apa-apa. Dan saya harap jangan asal masukin orang ke pembicaraan ini, karena tidak semua orang suka ya. Nah, jadi supaya sama-sama nyaman itu jangan masukkan orang, undang-undang orang seperti itu. Tapi kalau undang orang ke live saya pada saat ba'da maghrib itu tentang hidup, tentang tauhid, tentang memperbaiki iman, nah bolehlah untuk mengundang-undang, nggak apa-apa sebanyak mungkin. Tapi kalau di ngomongin bisnis kayak gini agak sensitif, gitu ya, agak sensitif, khawatir ada yang tidak nyaman. Pak Yakub juga ini beliau luar biasa dengan istrinya. Beliau sudah mendapatkan satu motor 20 juta dan mobilio sebentar lagi beliau mau mendapatkannya, mobilio 10 juta ini Pak Yakub. Terima kasih Ibu Dewi, ada Ibu Titin, ini juga beliau PTBS ya, sama ya Ibu Titin, apa Ibu Gania juga PTBS. Ini saya takut lupa, ini beliau pendapatannya motor, mobil, Pajero atau rumah. Ibu Gian, bisnis apa Pak? Bisnis Pak Gilan ya, ini bisnis langsung ke WA saja saya aja ya. Khusus yang belum gabung, yang udah gabung di grup lain jangan gabung lagi. Pak Rahman izin share, silakan. Pak Adi, assalamualaikum Pak Asep. Pak Adi menyimak, masya Allah Pak Adi, berkah selalu, semangat selalu, sehat selalu ya, luar biasa. Pak Adi ini pengusaha yang sangat luar biasa, dasar. Pak Rahman Basuki, ada Pak Bu Az-Zahra, Pak Daya Kalteng, Bu Ida, Ibu Nia, Bu Marlini, ada Master Ojatsu. Master Ojatsu ini yang tadi saya sampaikan, beliau yang mengenalkan saya ke bisnis ini. Beliau sudah dapat 10 mobilio, 10 ya apa 9? 10 motor, 8 mobilio, Pajeronya 4, rumah 1, subhanallah. Ya, mudah-mudahan saya wasilah beliau. Berterima kasih sekali kepada beliau. Kenapa? Karena wasilah beliau menyampaikan bisnis ini kepada saya bisa terbebas dari hutang dan riba yang udah belasan tahun, masya Allah. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Bu Ratu Kopi, Bu Haryuti, Ibu Rosria, Bu Febrianianti, Serungkang ABS, Pekanbaru hadirna Bu Yanti juga pengusaha PTBS. Jadi semuanya pengusaha PTBS ya. Jadi ketika Anda 2.100.000 sudah menjadi pengusaha. Kayak Bunda Siti Khadijah, Ibu Sugiyarti, assalamualaikum. Baru pulang terus lihat live ada. Alhamdulillah. Oke, sahabat Ibu Syarifah, barakallah Ibu Yanti. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang suka bisnisnya, yang suka usaha, yang memikirkan anak-anak kita atau angsuran-angsuran kita udah capek, udah lelah, silakan WA HP saya. Kemudian nanti di ketemuan atau di WA. Karena bisnis ini tanpa ketemu pun bisa. Ada mitra saya ada di Makassar, di Bau-Bau, Umi Heti namanya. Kenalnya di Facebook, tetapi terus saya masukin ke grup pembinaan. Sekarang udah dapat motor 20 juta dan kurang beberapa poin lagi itu mobilionya. Mungkin sebelum lebaran udah dapat mobilio dulu, insya Allah 150 juta. Padahal belum ketemu langsung sama orang. Disinilah enaknya kita gunakan medsos ini untuk yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Oke sahabat, terima kasih kepada para sahabat-sahabat, para guru ya, Pak Haji Febrian Agung sebagai owner yang punya peduli kepada umat.
ya. Kemudian mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala perusahaan PTBS ini, para ownernya, para foundernya, para mitranya, semuanya dijaga dan disukseskan dunia akhirat, dan kita diberikan persaudaraan di hati kita dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita dikumpulkan di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.